Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hanifah dengan NPM 24028602330. Di sini saya akan menjelaskan penyakit terkait blok obstetri, yaitu hiperemesis gravidarum. Yang pertama ada definisi. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada kehamilan yang menyebabkan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, nutrisi, dan penurunan berat badan, yaitu sekitar lebih dari 5% berat badan sebelum hamil, sehingga memerlukan terapi medis atau rawat inap. Dan untuk etiologinya sendiri, penyebab pastinya itu yang pasti itu belum diketahui, tapi diduga akibat dari hal-hal berikut, yaitu peningkatan hormon beta HCG, peningkatan kadar estrogen, peningkatan hormon progesteron yang memperlambat pengosongan lambung, kemudian gangguan motilitas saluran cerna, kemudian faktor genetik seperti riwayat keluarga, faktor psikologis, infeksi Helicobacter pylori, kehamilan mulai hidatidosa, kehamilan ganda atau gemili, dan juga gangguan fungsi tiroid atau transien gestasional tirotoksikosis. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu ada derajat 1 atau ringan, yang dimana itu akan manifestasi klinisnya itu mual muntah yang sering, kemudian nafsu makan yang menurun, berat badan mulai turun, keadaan umum masih baik, dan dehidrasi ringan. Untuk derajat 2 sendiri itu muntah yang terus-menerus, dehidrasi sedang, tugor kulit menurun, mata cekung, nadi cepat, hipotensi, ortostatik, dan juga ketonuria positif. Untuk derajat yang 3 atau berat, itu dia dehidrasi berat, gangguan kesadaran, kemudian oliguria atau anuria, kemudian gangguan fungsi hati, kemudian ikterus yang dapat muncul, kemudian encephalopati wrinkle akibat defisiensi tiamin, dan juga shock hipovolemik. Untuk patofisiologinya, yang pertama terjadi peningkatan hormon kehamilan. Pada awal kehamilan terjadi peningkatan beta HCG, estrogen, dan progesteron yang berperan yang memicu mual dan muntah. Kemudian stimulasi pusat muntah. Beta HCG itu merangsang pusat muntah di medula oblongata, sehingga ibu lebih mudah mengalami mual dan juga muntah. Kemudian turunnya motilitas lambung. Progesteron memperlambat pengosongan lambung, sehingga mual dan muntah semakin berat. Kemudian mual dan muntah yang berulang, muntah terus-menerus mengakibatkan asupan makan dan cairan berkurang. Kemudian dehidrasi dan gangguan elektrolit. Kehilangan cairan menyebabkan dehidrasi, sehingga gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hiponatremia. Kemudian terjadi ketosis, kekurangan glukosa membuat tubuh memecah lemak sebagai sumber energi, sehingga terbentuk badan keton atau ketosis dan ketonuria. Dan juga malnutrisi. Muntah berkepanjangan menyebabkan penurunan berat badan dan kekurangan nutrisi. Terus kemudian terjadinya defisiensi vitamin. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin itu dapat menyebabkan encephalopati wrinkle pada kasus yang berat. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu, untuk laboratorium kita lakukan pemeriksaan lengkap, elektrolit, ureum, kreatinin, gula darah, SGOT, dan SGPT, kemudian bilirubin, albumin, analisis gas darah bila berat, urinalisis, ketonuria, plus 1, plus 2, sampai juga plus 3, kemudian berat jenis meningkat, oliguria, pemeriksaan hormon, beta HCG, bila dicurigai mola, TSH dan free T4 bila dicurigai hipertiroid. Kemudian untuk urinalisis kita periksa ketonuria plus sampai plus 3, kemudian berat jenis meningkat. Dan juga oliguria. Untuk pemeriksaan hormon itu beta HCG bila dicurigai mola, kemudian TSH dan free T4 bila dicurigai hipertiroid. Nah, untuk farmakoterapinya sendiri itu kita berikan rehidrasi NaCl 0,9%, ringer laktat, kemudian dextrose diberikan setelah pemberian tiamin. Kemudian untuk vitamin, kita berikan tiamin atau vitamin B1 100 mg intravena sebelum cairannya mengandung dextrosa untuk mencegah encephalopati wrinkle. Kemudian pyridoxine atau vitamin B6 itu 10-25 mg oral setiap 6-8 jam.
Kemudian antiemetik, kita berikan doxilamin dan piridoksin. Ini lini pertama bila tersedia. Kemudian kita berikan metoclopramid 10 mg intravenous setiap 8 jam. Kemudian ondansetron 4 sampai 8 mg setiap 8 sampai 12 jam. Kemudian promethazine 12,5 sampai 25 mg dan prochlorperazine. Untuk obat tambahan kita berikan PPI atau antagonis H2 bila terdapat gastritis atau reflux. Kemudian nutrisi internal atau parental bila tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara oral dalam waktu yang lama. Untuk komplikasinya sendiri pada ibu, itu komplikasinya dehidrasi berat, hipokalemia, hiponatremia, alkalosis metabolik, gagal ginjal prerenal, malnutrisi, defisiensi vitamin B1, encephalitis wrinkle, ruptur esofagus yang dimana jarang, dan perdarahan saluran cerna atas atau robekan Mallory Weiss. Untuk janin sendiri itu berat badan lahir rendah atau BBLR dan pertumbuhan janin terhambat, IUGR dan juga prematur, resiko kematian janin meningkat pada kasus berat yang tidak tertangani. Untuk prognosis ibu umumnya baik bila diagnosis ditegakkan dini dan mendapat terapi cairan, koreksi elektrolit serta antiemetik yang adekuat. Sebagian besar gejala membaik setelah usia kehamilan 16-20 minggu. Untuk prognosis janin umumnya baik bila status nutrisi dan dehidrasi ibu dapat dipertahankan. Pada kasus berat yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko BBLR, prematuritas, dan gangguan pertumbuhan janin. Baik, sekian dari saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.